Dalam menjaga kebersihan hati, maka yang harus kita perhatikan menjaga jendela hati. Jendela hati hanya ada dua, yaitu mata dan telinga kita. Maka apa yang Anda dengar dan apa yang Anda lihat itu sangat besar pengaruhnya kepada hati. Kalau kita biasa melihat yang kotor-kotor, ya masuk kekotorannya ke dalam hati. Dengar, yang kita dengar tidak pernah kita seleksi, semuanya kita dengar. Makanya untuk bisa mendengar yang benar yang baik, kita harus berteman dengan orang benar dan baik. Bagaimana kalau kita duduk dengan orang yang setiap hari membicarakan kejelekan orang, maka diam-diam hati kita pun akan kotor menjelekkan orang. Makanya kawanmu itu siapa, temanmu siapa. Ini penting sekali. Anda berteman dengan siapa? Teman ada dua loh ya, teman hidup sama teman benda mati. Teman hidup yang punya pengaruh, apalagi jika teman hidup kita ini yang kita anggap lebih dari kita, seperti seorang yang dianggap guru, pembimbing dan seterusnya. Tentu kita telah menyiapkan diri kita untuk banyak mendengar dari orang tersebut. Bayangkan kalau omongannya nggak benar, selalu mengajarkan atau menceritakan hal-hal yang tidak baik tentang orang lain, begitu mudahnya hati kita kotor. Makanya kalau berguru kepada penggunjing, kita akan menjadi penggunjing. Berguru dengan orang yang suka mencaci maki, keluar langsung jadi mencaci maki. Kenapa? Kita sudah menempatkan diri kita sebagai seorang murid yang siap meniru, dan gurunya mengajari caci maki, mau tidak mau kita akan menjadi mencaci maki. Makanya Imam Zarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim penting sekali dengan siapa kita berguru. Apakah lesannya menjadikan hatiku tentram, pikiranku tenang dan seterusnya. Apakah aku menjadi baik atau tidak? Ini termasuk kawan hidup, guru, pasangan, istri, suami. Suami gunjing setiap malam sebelum tidur, ya kotor hati setiap hari, dicekoi dengan cerita tentang fulan terus. Makanya kita harus waspada siapa teman kita. Ini teman hidup. Ada teman benda mati, handphone kecil, laptop. Apa yang kita lihat di balik itu semuanya? Nah ini yang harus kita perhatikan, mata dan telinga kita. Baik, kita mulai bagaimana caranya? Ya kita jaga telinga dan mata kita untuk tidak mencari-cari ketidakbaikan orang, karena ketidakbaikan itu akan masuk ke hati kita, menumbuhkan benci, merendahkan, yang itu semua menjadikan kita sombong ke dia. Karena kita dicekoi bahwa orang itu jelek, gak benar dan sebagainya, lalu merasa aku lebih bagus dari dia. Itu kan diam-diam menumbuhkan kesombongan dalam dirinya. Dan sangat berbeda kalau kita mendengar tentang kebaikan seseorang. Si fulan begini, Masya Allah, si fulan begini, disebut bermacam-macam kebaikan, diam-diam akan tertanam dalam hatinya kekaguman, hingga berubah pada akhirnya menjadi cinta, hidup saling mencintai. Maka yang pertama dan utama, sudah jangan biasa mencari-cari kekurangan orang lain, alasanmu apapun, alasan apapun. Dan takutlah dengan ancaman dari baginda Nabi, man tatabba'a aurata akhihi, barang siapa mencari-cari kekurangan orang lain, tatabba'allahu auratah, Allah akan mencari-cari. Kalau Allah mencari, ya bukan mencari langsung, Allah akan bongkar kekurangannya. Man tatabba'a Allahu auratah, barang siapa yang sudah dibongkar oleh Allah aibnya, yafdhahu, wa Allah akan rendahkan walau fi jawfi baitihi, biarpun berada di tengah rumahnya. Maka kebiasaan mencari-cari kejelekan orang itu menjadikan dia tidak terhormat di rumahnya. Tidak tahu sebabnya apa. Tiba-tiba dicabut penghormatan dari istri, suami, dari anak. Jadi menjadi seperti sampah di dalam rumahnya. Biarpun kelihatannya dia terkagum-kagum, dia mungkin hanya takut saja. Tapi tidak ada setelah itu penghormatan yang sesungguhnya. Mungkin kelihatan ayahnya seorang yang serem, maka ditakuti karena seramnya. Tapi bukan kekaguman, penuh penghormatan. Itu masih sederhana, di dunia direndahkan. Tapi di akhirat hukuman lebih pedih lagi. Jadi yang pertama, jangan biasa mencari-cari kejelekan orang lain. Mencari. Sehingga sebagian para kekasih Allah
Para kekasih Allah ini banyak berdoa begini, ya Allah tutuplah kekurangan orang lain dari mataku. Sampai kalau mau keluar rumah itu bersedekah. Bersedekah lalu minta, ya Allah tutuplah kekurangan hambamu dari mataku ya Allah. Dengan sedekahku ini tutup ya Allah. Begitu takutnya melihat kekurangan orang lain, takut dia merendahkannya, penyakit hati. Sombong dalam dirinya. Belum lagi nanti ada penyakit baru lagi gara-gara melihat kejelekan orang lain. Ini adalah fase selanjutnya naik kelas. Setelah mendengar, menampung nggak cukup. Di dalam hati timbul kebencian. Nanti keluar jadi gunjingan, Masya Allah. Dari sini. Makanya jangan mau duduk dengan orang yang sering ngomongin kejelekan orang lain. Dan tidak ada perlunya. Dan itu merusak hati kita. Merusak hati kita. Kalau kita biarkan, menggunjing pun juga halus loh ya. Menggunjing itu nggak akan serta-merta. Jadi menjaga. Ini pertama ya, menjaga, berusaha. Sehingga jangan sampai kita punya sifat fuduli, pengen tahu urusan orang. Pengen tahu, penasaran dan cerdas biasanya kalau ngurusi kejelekan orang. Sehingga para ulama mengajarkan agar kamu tidak sibuk dengan urusan kekotoran orang, kejelekan orang, sibuklah engkau dengan kejelekan dirimu sendiri. Semakin orang sibuk mencari kekurangan diri, maka semakin terangkat dia, karena pasti dia semakin tawadhu. Kemudian setelah itu dia tidak sibuk mengurusi kejelekan orang. Yang sibuk mengurusi kejelekan orang, maka dia akan lupa kejelekan dirinya sendiri, sehingga seolah-olah dia lebih bagus dari yang lain. Maka masuk penyakit pertama yang kita sebutkan, sombongnya iblis. Seolah-olah tidak punya kekurangan, diingatkan susah karena dia merasa paling hebat. Ini mencari kekotoran, kejelekan orang, membicarakan, mencari-cari. Ada sifat pengen tahu urusan orang, pengen tahu kejelekan orang, dan itu cerdas. Orang punya sifat begitu tuh cerdas, cerdas dengan kejelekan orang. Bahkan melihat kejelekan orang pun ditumpangi dengan ilmu tafsirnya al-iblis, menafsiri perilaku. Oh, kalau gini pasti dia begini. Suudon, wah jadi ahli tafsir. Bukan tafsir Al-Quran nih. Jadi dia, orang punya perilaku sedikit langsung diterjemahkan panjang lebar. Oh, pasti begini dia. Paham saya. Pasti gitu. Subhanallah. Suudonnya juga berkembang. Mencari-cari kejelekan orang. Cerdas. Gambarannya kecerdasannya begini loh ya. Lihat temannya itu buka handphone begini. Temannya buka handphone. Dia lagi WA sama istrinya. Atau seorang perempuan dengan perempuan lagi duduk, dia lagi WA sama suaminya, kelihatannya lagi berantem nih, bukan berantem nih, lagi ribut lah. Dia ngelirik tak begini, set, set. Ini langsung terekam, paham. Wah, sok-sok tahu sudah di mana-mana. Padahal di hadir pengajian nggak paham dia. Manu ini busuk hati begitu tuh. Tapi kalau sudah urusan kejelekan orang, cerdas. Dia masuk ke rumah orang, buka buku, itu bukan buku tafsir, bukan buku sejarah Nabi dan sebagainya. Buka agenda yang buka. Dia buka sepintas, so kayak tahu semua, cepet bacanya. HP-nya temannya ketinggalan di dia. Itu lihat, baru temannya kamar mandi 5 menit, dia pakai tangan kiri pada ngencetnya. Sudah tahu. Sudah tahu kemana dia akan lihatnya. Cerdas sekali kekotoran jiwa, kekotoran hati. Karena kotornya hati, maka dibimbing oleh iblis untuk seperti itu. Ini harus kita perhatikan. Makanya kalau anda penasaran handphonenya orang, sebenarnya anda punya penyakit itu. Handphonenya orang, handphone pasangan sekalipun, nggak ada perlunya kita punya sifat fuduli, pengen tahu. Karena apa? Hari ini mohon maaf, handphone biarpun pasangan, handphone itu sehari ini seperti hati. Dan semua orang punya rahasia, bukan masalah kejahatan, enggak. Kalau kejahatan tersembunyi di hati kita, kotor banget ini. Akan tapi seorang perempuan mungkin punya rahasia dengan kakak perempuannya, dengan ibundanya dan seterusnya. Jadi yang menjadi masalah hobi kita ini loh, hobi jelek, pengen tahu, penasaran urusan orang terus, penasaran, dan itu membahayakan. Kemudian setelah itu apa? Yuk kita waspada dulu, jangan suka pengen lihat kejelekan orang. Bahkan kalau kita pengen langsung kita tahan. Tidak boleh.
Ini langkah pertama, jangan pengen tahu. Tahu sifat diri deh kita. Kalau bang saya hobi saya begitu, harus tobat hari ini. Kalau tidak kita sadari kemudian segera kita tobati, maka ini halus sekali tiba-tiba menyeret kita untuk langkah selanjutnya. Biasanya kalau sudah biasa melihat kejelekan orang ini, akan terkumpulkan di otak dan hatinya. Nanti akan masuk bab baru lagi, merendahkan ia dan sebagainya, meremehkan orang lain. Termasuk nanti bab lagi menggunjing, atau paling tidak mengiyakan orang menggunjing. Sementara menggunjing adalah dosa gede lagi. Wala takhtabu, jangan kau saling menggunjing. Menggunjing dosa besar. Ibaratnya begini, telinga tidak kita jaga, dengar orang ngomongin kejelekan orang. Sementara kita tidak segera menghindar. Hati-hati, kalau ada orang menggunjing jangan mau. Kalau ada orang ngomongin kejelekan orang di hadapan kita, pilihannya dua, tidak ada tiganya. Salah satu dari dua, nggak ada tiganya. Yang pertama, kita ngingetkan dia agar diam. Yang kedua, kita tinggalkan. Nggak ada pilihannya. Kalau ada orang membicarakan kejelekan umat Nabi Muhammad, pilihannya dua. Anda ingatkan kalau Anda punya kemampuan. Kalau tidak, Anda tinggalkan. Anda jadi yang ketiga, dengar tak, aduh, menggunjingnya dia itu karena adanya Anda. Pernah kebayang orang gunjing kepada tembok? Sama kambing pun nggak pernah. Kambing, tetanggamu enggak. Gara-gara ada Anda dia menggunjing. Apalagi Anda sambil ngangguk-ngangguk begini, tambah jadi dia. Padahal Anda orang baik, Anda juga enggak mungkin saya tidak akan terpengaruh. Iya, hari pertama enggak terpengaruh, hari kedua tidak terpengaruh, keempat, kelima tak tanya, besok langsung ngomong, iya saya juga ngelihat kemarin. Duh, yang ketujuh ini enggak sadar. Hati-hati, kebiasaan dengar kejelekan orang bahaya sekali dan menghilangkan cinta. Hidup tanpa cinta tidak indah, sehingga kita menjadi benci kepada orang, benci kepada seseorang, naudzubillah. Nah, benci pada seorang kan penyakit yang kemarin, penyakit al-baghdha yang baru kita bahas terakhir. Membicarakan orang, setelah kita mendengar kejelekan orang, biasanya berubah menjadi membicarakan. Nah, kalau sudah punya penyakit menggunjing ini, Masya Allah, dia tuh paling bangga kalau bisa cerita kejelekan orang, seolah-olah dia telah menjadi penemu kayak Thomas Alva Edison menemukan, itu paling bangga dia, seolah-olah pokoknya kayaknya sudah alamah dia, saya tahu semua. Dan dia bangga membicarakan kejelekan orang. Dia gunjing bangga, tidak sadar. Kenapa? Dia sudah merangkum, dia telah banyak menyimpulkan banyak cerita ada di otaknya. Lalu dia akan biasa menggunjing orang, menanamkan kebencian pada orang. Mana ada baiknya penggunjing? Maka dikatakan penggunjing dosa gede. Gunjing itu apa sih? Menggunjing itu membicarakan kejelekan orang yang memang betul-betul ada. Yang ada itu gak boleh. Membicarakan zina seseorang, judi seseorang. Kalau menghentikan perjudian lain dengan membicarakan. Membicarakan ngomong, oh dia wah orang ahli sholat ibadah tapi begini-begini. Menggunjing. Kalau Anda ingin mengingatkan dia dalam kebaikan, datangi rumahnya, assalamualaikum, nasihati. Tapi kalau Anda obral di depan umum, Masya Allah, mencari kejelekan orang itu tidak dibenarkan apapun bentuknya. Sampai suatu ketika ada kisah pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ada seseorang itu penasaran, rumah Arab itu rumah terhormat itu kan ada harim bed, ada pagarnya begitu, sehingga perempuan kalau keluar rumah buka kerudung pun tidak kelihatan dari luar sana. Kemudian mungkin gambarannya seperti itu. Dia penasaran di tembok ini, pengen naik tembok, lihat di rumah tetangga itu ngapain. Pas dia nengok satu orang ini mau naik ke tembok, kelihatan tetangganya lagi mabuk. Tetangganya lagi mabuk. Turun dia, semangat amar ma'ruf nahi mungkar nih. Enggak benar tetangga, kayaknya baik-baik, ternyata mabuk. Datang ke Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifah, aku menemukan tetangga mabuk. Lalu Sayyidina Umar bertanya, gimana ceritanya? Saya itu penasaran, lalu saya naik tembok, lalu saya melihat. Ternyata dia mabuk. Sayyidina Umar langsung mengatakan, yang perlu dicolok matamu, ngapain matamu ngelihat-lihat orang? Oh enggak ini, ada apa? Bukan tambah disanjung, kenapa mata ente? Dia mungkin orang yang malu berbuat jahat tidak di depan orang, sehingga di rumahnya sendiri, bukan di pinggir jalan. Ngapain kamu usil melihat rumahnya orang? Bahkan kalau seandainya dicolok pun tidak pakai kisos, karena kamu ngintip rumahnya orang. Kalau mengintip rumahnya orang kan seperti ngintip handphone kurang lebih ya, ngintip itu kan sekarang kan.
Intinya ayo jangan biasakan kita mencari-cari kejelekan orang. Apalagi itu siapa? Orang-orang yang kita muliakan. Ibunda kita, ayahanda kita, ke atas baginda Nabi. Ada orang mencari-cari kejelekan Nabi padahal dia muslim mukmin, tidak dengan cinta membaca Al-Quran, baca hadis Nabi, melewati kisah Sayyidah Zainab yang disebutkan dalam Al-Quran, langsung tidak lama kemudian dia murtad. Karena apa? Sudah prasangka buruk kepada Nabi, karena membaca fitnah tentang baginda Nabi SAW. Dia mendengar Al-Quran, benar ceritanya, tapi suara yang didengar dari orang luar tentang Nabi, baginda Nabi dengan Sayyidah Zainab begini-begini. Dia terpengaruh, lah kok dengar fitnah. Setelah itu jangan sok deh kita, wah aku aman sih. Yang merasa aman biasanya gampang kepleset. Kalau sudah tahu di tempat itu licin, kita harus berhati-hati. Maka yang berlenggang, oh kalau saya biasa jatuh tebuk, nah itu jatuh dia. Maka jangan sok, jangan mengentengkan. Selagi itu dilarang, jangan. Tetap aurat akhi, mencari-cari kejelekan orang. Dan ilmu ini berlaku loh dalam segala kehidupan, termasuk nanti di kancah politik. Lihat. Dan itu menjadikan sebab tidak indah. Maka kami selalu ingatkan kok, dalam dunia perpolitikan dah, dalam dunia perpondokan pesantren, biasanya kan kita mulai dari kelas ustadz ya. Ghibahnya ustadz, gunjangannya ustadz dahsyat, pakai bahasa amar ma'ruf nahi munkar di atas mimbar. Ini juga bahaya. Wow. Ini menggunjing di atas mimbar. Nah ini membahayakan sekali. Hal-hal yang gunjingan-gunjingan semacam ini, halangan ustadz, para politikus. Kami suarakan kemarin kalimat sederhana hendaknya disebarkan. Yang tidak menyebarkan jangan-jangan dia adalah racun jadi politikus, pembawa racun. Kami sampaikan, kalau Anda punya calon presiden, calon gubernur, calon bupati, cukuplah dengar kalimat sederhana. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, jangan caci calon pilihan orang lain. Karena kalau hobi mencaci orang lain, pasti hobi mencari kekurangan. Ini adalah bab baru lagi. Lihat, langsung ingin tahu fulan yang mau jadi calon ini apa sih? Sehingga yang direkam benar dan tidak benar masuk ke otaknya. Untuk jadi bahan bagaimana menjatuhkan lawan. Mana ada kebaikan. Begitu calon presiden, begitu calon gubernur, begitu, ya enggak baiknya. Apalagi tim suksesnya, waduh tidak ada baiknya. Nah tim sukses itu kan kerjanya sesaat dengan bosnya. Karena sudah terlatih dengan mencari kejelekan orang, nanti setelah tidak jadi tim sukses itu jadi pencari kejelekan di masyarakat dia. Enggak ada baiknya dia. Dia jadi sampah. Maka dari itu ayo kita jaga hati kita. Jangan biasa mencari-cari kejelekan orang lain. Setelah seandainya kita menemukan, nah ini. Kalau kita mencari kemudian tidak waspada, masuk bab selanjutnya, menggunjing dan merendahkan. Menggunjing dosa besar. Ada lagi nanti mengadu domba. Pengadu domba itu bisa sengaja dan tidak sengaja loh ya. Biarpun tidak sengaja, ya dia sengaja menyampaikan ketidakbaikan kepada seseorang, dan ketidakbaikannya adalah berkenaan dengan sesuatu yang menyinggung perasaan orang. Tanpa sadar kita sampaikan dari orang lain. Bermusuhan, lihat. Sudah menggunjing neraka, mengadu domba, la yadkhulul jannata qatta, tidak masuk surga orang yang ngadu domba. Dan mengadu domba itu tidak mungkin tanpa sebab. Mengadu domba itu tentu dengan sesuatu, dan sesuatu itu berita. Berita itu tentu sesuatu tidak baik. Kalau kebaikan nggak akan mengadu domba. Makanya ini adalah adu domba, menggunjing daripada kebiasaan orang melihat kejelekan orang lain. Nah kemudian setelah itu lihat, kalau seandainya terlanjur, mohon maaf, ini ilmu baru, ilmu lanjutan, terlanjur menemukan kejelekan orang yang dekat dengan kita, orang yang kita hormati, saudara yang kita cintai menemukan kejelekan, ya kita harus berpikir, kalau urusan kejelekan tentu ada semua manusia. Istrimu bukan malaikat yang tidak bersalah, suamimu bukan malaikat, temanmu bukan malaikat. Lalu bagaimana menyikapi orang-orang semacam itu? Kalau memang kita perlu mengingatkan, tentu dengan cara yang baik, namanya amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang lembut, kita datang kalau kita mampu. Ini babnya baru lagi, bagaimana cara menegur seseorang yang melakukan kesalahan. Bukan langsung kita obral di depan umum, kalau tahu enggak dia begini, kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Tanyakan kepada orang yang menyuruh amar ma'ruf nahi munkar dan mengangkat suara lantang-lantang, apakah Anda pernah kirim surat kepadanya atau pernahkah Anda datang ke tempatnya? Halus sekali loh ya. Tujuan untuk menghancurkan. Di dalam hati itu kebusukan hati.
Kadang-kadang atas dasar ilmiah kalau itu kalangan ustadz. Padahal dengki dan iri ada di dalam hatinya. Karena dia ngiri. Dan itu sebetulnya ya antara penyakit hati yang kita sebutkan malam ini tidak tahu lebih dulu penyakit hatinya atau ininya. Apakah gara-gara hatinya kotor lalu dia mencari kejelekan orang? Atau gara-gara sering mencari kejelekan orang lalu menjadi hati kotor? Semuanya. Memang ini satu keterkaitan. Dan bisa jadi gara hatinya kotor tadi, lihat senang mencari kejelekan orang. Kenapa? Untuk merendahkannya. Yang jelas jelek semuanya. Maka pelajaran yang lalu harus terus kita jaga, kita amalkan. Tinggal pelajaran kita hari ini, ayo kita sempurnakan. Setelah seandainya kita sudah terlanjur menemukan kejelekan seseorang, ayo kita merenung yang dalam, dia adalah umat Nabi Muhammad. Kalau ada, tanyakan saya punya hati atau tidak, punya iman atau tidak. Seorang kekasih Allah Imam Muhammad Al-Baqir dikisahkan, kita membaca dalam satu sejarahnya, bahwasanya suatu ketika mendengar berita tentang tetangga kampung sebelah, bahwa tetangga kampung sebelah telah melakukan zina. Dengar berita kampung sebelah melakukan zina, tiba-tiba sang imam ini menangis dengan derai air mata. Menangis yang tidak biasa. Sehingga yang memberitahu itu ketakutan. Memangnya siapa itu, Imam? Apakah itu saudaramu atau kerabatmu atau apamu, ponakanmu? Bukan. Yang aku ketahui bahwasanya di kampung sebelah itu semuanya adalah umat Nabi Muhammad. Itu artinya yang telah berzina adalah umat Nabi Muhammad. Padahal nggak kenal orangnya, hanya tahu umat Nabi Muhammad berzina sedih sampai menangis dengan derai air mata. Hari ini kita dengar berita kebusukan seseorang, bukan kita menangis, malah kita mencibir, bahkan mungkin kita mudah mengejek atau merendahkannya. Tanyakan pada diri Anda yang sudah rajin sholat Jumat. Di saat Anda melewati kang rumah Anda, ada tetangga Anda yang sesungguhnya dia harus sholat Jumat, tapi ternyata dia tidak Jumatan. Apa yang ada di hati Anda? Pernahkah Anda menitikkan air mata? Atau Anda menengadahkan tangan, mohon ya Allah itu tetanggaku? Anda memohon, berikan kesadaran. Pernahkah berdoa dengan penuh kesedihan? Atau Anda cuek bebek, tidak pernah menyadari? Atau bahkan gunjing, aduh, tidak pernah sholat, neraka. Kita begitu mudah membicarakan kejelekan orang, merendahkan orang. Ini kan ada urusannya dengan kesombongannya dalam hati. Maka jika terlanjur kita menemukan kejelekan orang, yang namanya hidup, tentu kita akan menemukan itu. Maka ayo kita perangi dengan apa? Dengan panjatan doa, bukan kutukan dan kalimat kotor. Dan pribadi antara kita kepada Allah. Tanyakan diri Anda sendiri. Supaya kalau Anda ingin melihat hati Anda sudah mulai bersih atau belum, itulah di saat Anda melihat kekurangan pada orang. Kalau Anda melihat kekurangan tetangga, bahkan mungkin kekurangan orang yang paling selati bermasalah dengan kita. Dia mengganggu kita, memfitnah kita. Tak taunya melakukan satu kehinaan, dan kehinaan membahayakan dia. Lihat. Anggap saja ini ustadz dengan ustadz. Ustadz lagi ngedengki sama ustadz sana, penyakit yang kemarin, lihat. Dengar ustadz yang didengki, yang memusuhi dia itu ternyata kepleset misalnya melakukan kehinaan. Wah, tiba-tiba diam-diam di dalam hatinya bertepuk tangan tuh, syukurin tuh. Mana ada iman orang begini? Mestinya menangis. Mendengar berita ketidakbaikan menangis. Maka dari itu sekarang tanyakan diri kita sendiri, kalau kita melihat umat Nabi Muhammad lakukan maksiat, apakah pernah kita menitikkan air mata memohon di tengah malam untuk orang tersebut? Ya Allah, itu tetanggaku baik banget kepada kami, ya Allah, sering aku pakai lahannya untuk parkir mobil kami, ya Allah, tetanggaku yang itu, ya Allah, akan tapi kami dengar dia masih berurusan dengan riba, ya Allah. Pernahkah masuk dalam panjatan doa Anda di tengah malam tentang tetangga Anda yang urusan riba? Atau hanya sok Anda kasihan riba? Apakah tetangga Anda yang Anda dengar dia pernah kepleset zina masuk dalam panjatan doa Anda? Doa sangat pribadi, gak usah ceritakan ke orang lain. Sambut, sesuatu yang sudah kita lihat dari kejelekan orang, kalau tidak kita tumpangi dengan panjatan doa, akan berubah menjadi ungkapan-ungkapan. Kalau tidak kita adukan kepada Allah dengan doa, maka akan ngomong kepada manusia dalam bentuk gunjingan. Hati-hati. Makanya langsung kita tumpangi, lihat kejelekan. Ya Allah, astagfirullahaladzim.
Langsung sholat 2 rakaat tengah malam, ya Allah, itu tetanggaku, aku telanjur melihat kejelekan dia, ya Allah, ampuni dia ya Allah, jadikan itu kejahatan terakhirnya ya Allah, ampuni dia ya Allah, tutup aibnya ya Allah. Biasakan dengan semacam ini. Kalau Anda punya kebiasaan begini, enggak akan Anda teriak-teriak di atas mimbar sebagai ustadz melihat kejelekan. Kalau jadi penulis pun akan menjadi penulis yang baik, akan jadi juru damai di negeri ini, tidak akan menyebarkan fitnah yang menjadi sebab orang bermusuhan. Jadi selanjutnya adalah kalau terjanjur melihat, kita tumpangi dengan panjatan-panjatan dan doa. Bukan doa kejelekan, doa kebaikan. Dan mari kita amalkan ini semuanya. Anda perlu tengok kepada orang di kiri kanan kita. Mohon maaf, kita kesombongan, kecongkaan. Ini adalah termasuk penyakit hati halus, sombong yang tanpa disadari. Anggap saja kita hadir majelis seperti ini, majelis ilmu, sampai nanti doa dengan dari air mata, Masya Allah. Keluar, mohon maaf, kita melewati sebuah tempat, apa namanya, alun-alun atau terminal atau stasiun dan sebagainya. Ternyata di saat itu di saat kita naik mobil, ada hamba Allah yang diuji. Itu ujian bagi dia. Ujian dia menjual dirinya, mohon maaf. Seorang wanita pakai baju setengah badan. Setiap ada mobil berlalu, dia melambaikan tangannya. Anda tahu bahasanya dia ingin mengajak berzina. Dia perempuan melambaikan tangan, lalu Anda baru pulang hadir pengajian, Masya Allah. Derai air mata tadi waktu mengaji, Masya Allah, lewat melihat mereka. Apa yang ada pada diri Anda? Mungkin Anda berkata, kasihan malam-malam, astagfirullah, malam-malam begini, orang badannya astagfirullah. Mungkin Anda seperti itu. Atau Anda seperti yang satu ini. Di saat melihat wanita semacam ini, tiba-tiba menundukkan wajahnya. Kemudian dia mengangkat wajahnya, menegakkan tangan, ya Allah, berikan petunjuk kepada itu hamba ya Allah. Itu umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni dia ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah. Dan mungkin dengan derai air mata, kebayang anaknya, saudaranya. Jangan sampai seperti itu. Dan semoga orang ini diberi petunjuk. Siapa di antara kita yang melihat orang semacam itu, lalu terenyuh hati kita? Mana? Kadang yang ada adalah kita perendahan. Bahkan mungkin dibikin main-main. Mobil pula-pula direm, kemudian dia lari mendekat, dimajukan lagi, direm mendekat, majukan lagi. Ini kerjaannya santri, biasanya sok sudah punya surga, main-main dengan orang yang jahat. Atau ustadz yang sudah kayak punya surga, merendahkan. Jadi direm mobilnya, kemudian dia lari mendekat, maju lagi, dia nanti ketawa dari dalam, disoting barangkali, karena sekarang sudah, misalnya, mohon maaf. Loh, itu bisa terjadi kepada orang yang tidak sadar kalau itu adalah umat Nabi Muhammad, perlu disayang, bukan untuk dihinakan. Cara menyayang kita pertama adalah panjatan-panjatan doa kemuliaan untuk orang-orang seperti itu. Ayo sekarang tengok diri kita sendiri. Kalau sudah gini, kalau kita telanjur melihat kejelekan seseorang, maksiat, dosa, tumpangi dengan panjatan. Itu saja malam ini. Ilmunya ilmu itu, dia riba, dia judi, dia begini. Dia melakukan banyak kejahatan, kita doakan dengan doa kebaikan. Di samping itu akan melatih lesan kita menjadi lesan yang lembut, lesan penuh kasih, lesan yang baik. Tapi kalau dikit mengutuk terkutuk neraka, neraka, jahanam, misalnya Allah, itu akan merusak diri kita sendiri. Hati kita akan kotor juga dengan kalimat-kalimat itu. Nah, setelah ini kemudian yang lain lagi lanjutannya. Kalau telanjur melihat, Anda minta kepada Allah untuk mengampuni orang tersebut. Kemudian minta agar dilupakan. Sehingga permohonan kita kepada Allah agar kita dilupakan dengan itu semuanya, jangan sebut. Jangan biasakan menyebutnya. Ini adalah untuk pengobatan dalam diri kita sendiri. Kalau kita biarkan itu, akan menjadi bermacam-macam kejahatan yang banyak. Baik, kemudian yang lain. Bukan urusan kejahatan, kita menutup aib. Kemudian kita biasakan memandang orang lain dengan pandangan kasih setelah itu. Jadi lanjutannya begini. Memandang manusia, kalau memandang orang baik, orang soleh biasa. Berlatihlah memandang dua model manusia. Jadi dari pandangan jelek tadi, sekarang kita rubah cara pandang yang baik. Sehingga hidup kita menjadi kebiasaan hidup yang baik. Kalau Anda sudah bisa melihat dua model manusia ini dengan pandangan benar, hati Anda akan terjaga. Siapakah dia? Yang pertama adalah orang yang dikubang kehinaan, melakukan banyak dosa. Bagaimana cara pandang Anda kepada orang yang seperti itu? Kalau sudah pandangan Anda selalu pandangan kasih sayang, maka akan terjaga hati Anda. Kasih sayang yaitu ditandai dengan panjatan doa,
kemudian berusaha untuk menjadikan dia benar. Juru dakwah itu tidak akan benar dakwahnya kecuali dengan kasih sayang. Memandang orang lain dengan pandangan kasih dan bukan pandangan merendahkan. Kalau seorang juru dakwah memandang jamaah dengan pandangan merendahkan, tidak akan sampai ilmu dan tidak akan sampai kepada Allah pahalanya. Misalnya apa? Sian orang nggak benar semuanya. Waduh, masa bajunya, modelnya, pandangannya merendahkan. Mau ceramah apa? Dia hanya ingin menampakkan kelebihannya untuk menyombongkan diri. Tapi kalau memandang dengan penuh kasih, mungkin dia melihat orang bejat ikut hadir di sini, ajib. Dia dengan bajunya yang tidak karu-karuan. Tapi kenapa hadir di sini? Pasti ada istimewanya orang ini. Semoga dengan dia aku masuk surga. Semoga karena dia aku selamat. Nah, ini kan pandangan yang indah, bukan merendahkan. Sesian tuh, astagfirullah, ngotori tempat. Wah, ini. Ini pandangan yang pertama. Orang yang bermaksiat, bagaimana cara pandang Anda? Ingat, Allah bisa membolak-balik hati seorang hamba. Bisa saja dia menjadi kekasih Allah, kemudian orang yang katanya soleh dirubah menjadi kehinaan. Ada dikisahkan tentang pada zaman dahulu sebelum zaman baginda, pada zaman Bani Israel sana ada model manusia, dua model manusia. Yang pertama adalah ahli ibadah di atas bukit, ahli ibadah di atas bukit, abid Bani Israel, ahli ibadah. Yang kedua adalah majin Bani Israel, abid, ahli ibadah, orang soleh, orang baik, ustadz deh yang sangat baik, bukan ustadz abal-abal, ustadz pokoknya ahli ibadah. Yang satu adalah majin, itu orang yang dengan segala kejahatan. Anggap saja preman pasar. Maka kami senang menyampaikan cerita ini. Hei para preman, dengar ini cerita indah untuk sang preman. Yang satu ahli ibadah, yang satu preman. Semuanya sama-sama terkenal. Yang satu terkenal dengan kebaikannya, yang satu terkenal dengan keonarannya. Artinya yang preman ini tidak ada kejahatan di pasar kecuali dia pernah melakukannya. Suatu ketika Allah menghendaki keduanya bertemu. Sang ahli ibadah kehabisan bekal karena ibadah yang di atas bukit, karena pengen konsen, tidak pengen diganggu oleh siapapun, lalu ibadah di tempat tersebut. Suatu ketika kehabisan bekal harus turun ke pasar. Dalam waktu yang bersamaan Allah menggerakkan hati sang preman untuk pergi ke atas, pengen ketemu ustadz untuk minta doa atau apa, curhat kayak bagaimana. Rupanya semuanya berjalan menuju tujuan masing-masing dalam waktu yang bersamaan. Sang preman naik ke atas bukit, sang ahli ibadah turun dari atas bukit. Bukit zaman dulu belum ada jalan aspal gede seperti ini, adanya jalan setapak. Di saat mereka berdua berpapasan di tengah jalan setapak, sang preman ini terkaget dengan kibaran jubah sang ahli ibadah. Terkaget dia sampai terduduk di jalan setapaknya. Terduduk di jalan setapaknya. Setelah terduduk di jalan setapaknya, dia memberikan tempat, meminggir di jalan setapak dan memberikan isyarat kepada sang ustadz, yang artinya silahkan ustadz, silahkan ustadz, dengan pandangan yang kagum. Biarpun preman ternyata masih punya kekaguman dengan ustadz. Sampai sang ustadz ini di saat melihat sang preman mempersilahkan dan minggir di jalan setapak, dia sangat berhak dong, seorang baik, silakan ustadz. Tidak mengucapkan assalamualaikum, tidak permisi, langsung saja melompat begitu, langsung saja melangkah, ngelewat begitu. Sang preman tetap memandang sang ustadz dengan pandang kagum sampai hilang dari matanya, tidak hilang dari hatinya. Tapi sang ustadz tadi lihat, di saat melihat sang preman tahu, si kotor, si busuk, si sampah masyarakat, mau kemana ini? Tidak mengucapkan salam. Apa yang terjadi setelah itu? Allah Maha Tahu yang ada di hati orang-orang ini. Biarpun dia katanya orang nggak benar, orang jahat, orang yang jelek, tapi ternyata dia masih punya kekaguman kepada syiar agama. Dia masih kagum dengan sesuatu urusannya dengan Allah. Dia menghormat syiar agama ustadz. Tapi biarpun katanya orang ahli ibadah ustadz, tapi merendahkan manusia. Akhirnya dibalik oleh Allah. Yang katanya ahli ibadah tapi merendahkan orang lain, dicabut imannya. Menjadi nol. Akan tapi orang yang katanya bejat, nggak benar, baik, tapi kalau dia masih mengagumi segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Allah, tunggu dia akan tobat dan dia dirubah menjadi orang tobat. Makanya tolong di masyarakat, kalau Anda melihat, anggap saja dia preman. Preman kok masih dengar suara adzan, tar dulu. Bulan Ramadan, jangan dulu. Ini lihat ustaz, ini ada hormat. Ini ada orang pengajian, kasih tempat. Ayo, jalan, kasih parkir. Kalau masih ada preman, badung, badal dan sebagainya, kalau ternyata masih mengagungkan syiar yang ada hubungannya dengan agama, tunggu dia akan tobat suatu ketika nanti. Karena sebetulnya di dalam hati ada ketawaduan tersembunyi. Tawadhu kepada Allah. Karena apa? Hubungannya dengan Allah, ahli ibadah dengan Allah, ini dengan Allah, tersembunyi di hatinya, maka dia akan benar. Tapi biarpun jubahnya berkibar, imam aja lebih gede dari ini, katanya ahli ibadah, tapi merendahkan hamba Allah, tunggu dia.
dia akan jauh. Kalau tidak terhinakan saat di dunia, akan di akhirat nanti. Maka dari itu, jangan biasa merendahkan orang lain. Kalau kita melihat orang bermaksiat, tumpangi dengan panjatan-panjatan doa. Tumpangi dengan panjatan doa. Doa yang baik, doa kebaikan untuk orang-orang yang melakukan kehinaan tersebut. Jangan biasa digunjing dan diomongkan. Kalau Anda menginginkan dengan cara yang baik, yang indah, dia punya hati loh ya. Dia bukan robot yang kita rumbah, klik, 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 langsung ini. Tidak. Kita sentuh hatinya, kita datang kepadanya dengan penuh keindahan. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kemarin, gimana cara pandang Anda kepada orang yang sangat bermasalah kepada Anda. Ini juga mengundang kekotoran hati. Kalau tidak segera kita pangkas. Orang yang paling gak baik sama kita. Sama, jika kita menemukan orang yang jahat kepada kita, zalim pada kita, jangan biasakan diikuti dengan kalimat kotor, mencaci dan mengolok. Itu merusak diri kita sendiri. Sehingga hobi mengolok. Sehingga kalau sudah kita punya kebencian pada seseorang itu, biasanya tidak cukup dia saja. Dia ngomong ke istrinya, diajak menjadi kawan untuk musuhinya. Temannya dijadikan kawan musuhinya. Sehingga bukan dia saja yang jahat akhirnya. Orang lain jadikan grup memusuhi dia. Nah ini serem lagi. Rupanya yang kotor hati bukan dia saja, tapi orang lain diajak musuhi dia. Maka sebelum menjadi penyakit yang menyebar kemana-mana, ayo kita pangkas. Kita biasakan memanjatkan doa untuk orang-orang yang bermasalah dengan kita dengan doa-doa kebaikan. Selamat tinggal caci maki, selamat tinggal olok-olokan, selamat tinggal berendahan. Dia mengganggu kita, memfitnah kita, mencaci kita, dia zalim pada kita, akan tapi lihat dia umat Nabi Muhammad. Kerinduan Anda untuk keselamatan dia itu adalah iman. Bukan langsung wah kita marah, kita langsung caci maki dia, tidak. Kita balas caci maki, berarti kita sama dengan dia. Jadi kalau kita bisa melihat dua manusia dengan cara pandang benar, maka selamat hati kita. Yaitu orang yang bermaksiat, orang berbuat jahat. Kalau sudah terlanjur kita melihat kejahatannya, tumpangi dengan kalimat-kalimat kebaikan, panjatan doa, jangan diganti dengan guncingan-guncingan. Kalau kita ada orang buat zalim kepada kita, tumpangi dengan kebaikan-kebaikan seperti panjatan doa, jangan dirubah jadi kutukan dan amarah, cutukan dan caci maki. Jangan.